Baik, saya akan membahas eh, tugas akhir dari si Siti, yaitu yang kemarin sudah memasukkan bab satunya. Nah, kita lihat sekarang apa yang kemarin saya sarankan melalui rekaman video ini sebagai pengingat bagi saya. Nah, kita putar. Bahas mengenai tugas akhir CCT. CCT ini mengirimkan bab 1 pendahuluan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin mengatakan, dalam bab 1 pendahuluan, ada itu CCT, ada nanti kamu harus buat bagian awal, sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, boleh ada, boleh tidak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang atau singkatan, daftar lampiran, baru masuk ke abstrak. Nah, contoh dari sampul depan, ya, nanti kamu lihat, itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, skripsi itu HVS 70 A4, tidak boleh timbal balik. Sampul depan plastik transparan. Kertas jeruk warna bendera jurusan. Warna bendera jurusan itu warnanya oranye. Kalau untuk PKL, sampulnya itu soft cover, bukan lampiran hardcover ya. Kalau skripsi SOTA hardcover. Nah, tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan pada halaman judul ya. Oke, saya tunjukkan ini pengetikan. Huruf yang dipakai Times New Roman ya. Baru jarak 1,5 spasi, baru kiri 3, atas 3, kiri 3, 4, bawah 3, kanan 3. Nah, hanya kiri yang 3, selainnya kiri yang 4, selainnya 3. Paragrafnya inden atau gantung. Nah, inilah sampulnya, harus ada di sini skripsi atau tugas akhir Times New Roman 12 bold capital center. Judulmu apa atau topiknya 14 Times New Roman bold capital 1 spasi center. Baru logo Polmed itu dia hitam putih, kalau mau di printnya yang berwarna lebih bagus, center 5x5 panjang 5 cm. Baru diajukan oleh 12 poin ini. Baru ini Times New Roman 14 bold spasi 1 center. Baru ini program studi. Nah, Times New Roman 14 bold capital spasi 1 center. Ini 2021 ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang biar saya lihat. Ini judulnya yang kemarin udah disarankan, tinjauan pengembangan sumber daya manusia pada PT. Jangan lupa kalau PT ini singkatan, jadi ada titik. Nah, Persero juga bukan huruf kecil, semua huruf besar pertamanya dalam kurung, buka kurung Persero ya, tutup kurung, bukan huruf kecil pertamanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat sekarang bagian awal, apa saja yang harus ada di bagian awal. Nah, bab 1. Nah, bab pendahuluan. Bab 1 adalah pendahuluan. 2.1, jadi bab 1 itu pendahuluan. 2.1 latar belakang. Menjelaskan apa, mengapa pentingnya penelitian dilakukan. Nah, ya, kita lihat bab 1 modul City. Latar belakang. Pembangunan nilai setiap negara adalah untuk meningkatkan suatu bangsa. Kedua, sumber daya ini. Sumber daya manusia. Perkembangan. Pada era globalisasi. Nah, ini tekno, nah, ini kau perbaiki ini City. Nah, baru kinerja pada dasarnya. Undang-undang. Upaya pembangunan melalui pelatihan. Ini kamu jelaskan dulu Siti, pembangunan apa? Apakah pembangunan SDM ataukah pembangunan kantor ataupun dan sebagainya ya, kau jelaskan. Ini juga kau perbaiki. Ya, memberikan dampak. Oke. Nah, ini kira-kira Siti, kamu bikinlah apa dampaknya menurutmu? Nah, umpamanya dampak positif bagi di sini kan dampak. Jadi Siti, nah ini kan dampak. Dampak itu ada dua, satu bagi perusahaan, satu bagi karyawan. Nah, kalau dampak pada umum perusahaan itu adalah meningkatnya kinerja atau penjualan dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya membawa keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan jadi untung. Kalau bagi karyawan, pertama adalah dampak itu adalah kesejahteraan. Nah, baru kalau sejahtera biasanya karyawan akan meningkat kinerjanya. Nah, naik dia. Nah, apa efeknya? Perusahaan maju atau untung. Nah, jadi yang mau kuceritakan dampak positif itu kan karyawan. Nah, tentu ada kesejahteraan di situ. Nah, sebelum kau bilang di sini, Siti, coba ceritakan sedikit apa contoh di bab di sini sebelum masuk sini ya, paragraf di sini. Ini turunkan ke bawah ini. Nah, turunkan. Kasih contoh-contoh program atau kegiatan
yang dilakukan PLN yang meningkatkan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Jadi bukan hanya pelatihan apapun, tidak bisa. Memang dampaknya positif, tapi itu positif karyawan lebih besar kalau pelatihan itu membawa dampak kepada perusahaan, bukan kepada diri pribadi karyawan. Kalau diri pribadi karyawan itu adalah peningkatan kesejahteraan, ya Siti. Nah, kita lihat lagi rumusan masalah. Oh, ya berarti kamu deskripsi ya. Ya, coba ya. Tadi jangan lupa kamu beri contoh dampak kesejahteraannya apa. Kebatasan masalah, pelatihan, pengembangan SDM. Coba dulu ya, saya cari dulu ya. Bagaimana? Apa saja yang kita buat dulu. Kita cari di internet. Saya pun kurang pandainya. Pengembangan SDM perusahaan. Apa saja rupanya? Nah, coba kita lihat. Strategi, langkah, membuat kebijakan. Coba kita cari yang lain, kurang pas itu. Pengembangan SDM. Nah, coba kita lihat. Nah, apa sih pertingannya ini? Karena saya bukan dosen SDM. Adalah aktivitas keterampilan sumber daya manusia agar melakukan perubahan sikap karyawan jadi positif. Divisi khusus. Pengembangan SDM. 1. Memberikan penghargaan. Kedua, pelatihan. Ketiga, kesempatan menuangkan ide. Berarti karena luasnya masalah terkait dengan pelatihan, berarti kamu salah. Ini tidak perlu, karena ini pelatihan ini buang, karena pelatihan itu salah satu pengembangan SDM. Nah, jadi nggak perlu. Jadi di sini bukan karena kamu bikin. Penelitian ini dibatasi pada titik 2. 1. Program pengembangan SDM di PT PLN. Kedua, baru. Jadi kamu hanya menceritakan PT PLN, jangan lupa sebutkan PLULP Medan Baru. Nah, kedua, batasannya lagi, penelitian jangan lupa dilakukan tahun 2021. Nah, ya jangan lupa nanti ada orang yang sama judulnya kayak kamu, mungkin saja dia tahun 2020 ya. Nah, satu lagi, 3, program pengembangan SDM ini, ya, pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tahu saya ini, ada gunanya ini. Ya, jadi lebih bagus pengembangan, bagaimana pengembangan analisis pengembangan, jadi judulnya itu cocoknya pengembangan SDM pada, karena udah pasti pengembangan SDM itu meningkatkan kinerja, tak usah PT PLN, karena kamu kan deskripsi, cukup itu saja PT PLN Medan. Nah, ya, jadi itu saja, lebih bagus itu judul kamu, analisis pengembangan SDM pada PT PLN ULP Medan Baru, ya, itu saja Siti. Tujuannya ini juga nggak usah lagi kinerja udah pastilah SDM dikembangkan untuk meningkatkan kinerja. Manfaat, sistematika, ya oke. Jadi Siti perbaiki bab 1, buat bab 2. Nah, ini nanti sekaligus kamu kirim ke saya. Nah, ya, bab 1 perbaikan dan bab. Ya, jadi itulah yang saya sarankan kemarin kepada si Siti ini. Nah, sekarang saya akan coba nanti ini ada sedikit yang kau perbaiki Siti ya. Sedikit saja ini. Nah, ini. Jadi ini masih ada di sini kata dalam meningkatkan ya. Nah, ini udah buang saja ini. Nah, bagaimana pengembangan sumber daya, bagaimana pengembangan sumber manusia pada PT PLN Persero WLP Medan Baru. Itu saja ya. Nah, kita masuk ke bab 2. Nah, inilah bab 2. Kita lihat dulu apa isi bab 2 menurut aturan. Nah, bab 2 berjudul namanya tinjauan pustaka. Jadi bab 2 itu judulnya tinjauan pustaka. 2.1 kajian pustaka atau penelitian terdahulu. Yaitu bagian ini menerangkan tentang perkembangan terkini topik tugas akhir, yaitu berupa hasil-hasil terbaru berhubungan dengan tugas akhir. Sumber yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, makalah, konferensi, working paper, laporan penelitian TA sebelumnya, skripsi, dan sebagainya. Jadi, kita lihat punyamu. Kajian pustaka. Nah,
Jadi di sini kamu terangkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah membahas yang mirip dengan yang punya kamu. Nah, ini kayak gini, Yulianto. Ini ya betul. Ya ini dia pas 2015. Baru 2. Ya, ini mirip, tapi nanti yang kau ambil deskriptifnya saja ya. Dia di sini pakai inferensial, bagus. Baru nomor 3 kita lihat faktor SDM yang meningkatkan kinerja. Ini betulnya ini coba kita ini kayaknya ini bukan apa ini. Coba kita cari dulu ya. Supaya jangan salah kau nanti. Kalau kau salah, aku yang malu sebagai pembimbing. Nah, Mik, ini kan penelitian yang kau bikin itu kan, yang kau kutip. Ya, dia di sini menggunakan ini. Ya kalau saya lihat modelnya, oh memang dia apa ini? Ya oke, bagus. Sudah cocok ini. Pengarangnya Lutfia Dipang, betulnya. Ini Rayadi. Bah, dari mana ini kau ambil? Coba dulu ya. Ini Lutfia Dipang. Meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan Kalimantan Barat. Ini akhirnya karyawan dan perusahaan. Bah, ini penulisnya Rayadi. Kalau yang ini Bambang Wijarnako. Iya. Cok keperiksa dulu ya Siti. Yang mananya yang betul ya? Apakah si Rirayadi atau si Bambang Wijanarko yang benar yang mau kau kutip ya? Karena kalau saya lihat di sini ini apalagi nih? Ini oh ini lain. Salah aja tidak ya. Jadi cobalah nanti kau periksa lagi nih ya. Mana yang betul bukan Silduk Piadipang ini. Ya. Ini Rianti. Ini nanti entahnya salah pula juga ini. Coba kita cek dulu ya. Daripada nanti malu kita. Nah. Hotel Grand. Coba kita lihat. Ini. Mana dia Grand. Coba kita buka dulu. Anti Rianti. Bah, jadi ini 2 orang penulisnya ya. Rianti dengan Emron Edison. Ya, jangan kau kutip-kutip saja.
Ya, jadi satu lagi, kalau ini contoh nomor 1, ini kamu tuliskan nama lengkap. Kalau di sini kamu tulis saja Rianti, padahal namanya Anti Rianti. Jadi yang konsisten ya Siti. Nah, ini kan ada Emron Edison ya. Jadi kalau kamu mengutip hanya nama akhirnya saja, nama akhir. Tapi sebetulnya yang bagus itu adalah nama akhir, bukan nama lengkap. Karena nama lengkap itu harus muncul di daftar pustaka ya. Jadi perbaikin ini ya. Kamu salah kutip ini, copy paste aja kau. Nah, perbaiki dulu. Ini bukan Rianti saja namanya. Namanya ada sedua orang yang menulis ya. Nah, coba lagi kita cek dulu yang ini. Peneliti yang pertama, si Eko Yulianto. Kau bikin kan, kita copy. Kita cek dulu. Balai Latihan Kerja, Kulon Progo. Nah, ini ada. Bah, kok nggak muncul? Kok nggak mau ya? Mungkin lagi nggak bagus internetnya. Kalau melihat ini berarti skripsi ini, skripsi ya. Kalau lihat ada bab 1, bab 4, ini dari skripsi atau tugas akhir. Ya, jadi, nah ini pun harus kau perbaiki ya, Siti. Ini cukup Yulianto 2015 ya. Oke, itulah daftar apamu. Apa namanya yang disuruh tadi itu? Nah, yang disuruh di sini adalah pedoman itu kajian pustaka. Nah, baru masuk kita 2.2 landasan teori atau dasar teori yang diambil dari buku-buku. Nah, kita lihat pertama SDM. Kita lihat menurut Arianti dan kawan-kawan. Kenapa Arianti dan kawan-kawan? Coba aku Google dulu ya. Ada nggak yang kau kutip ini? Coba kita Google. Oh ada. Iya ada betul. Menurut Fatoni 2.22. Filippo Sutrisno Hasibuan 2.23. Nah, ini juga ya. Ini ya 2016. Oke. Manfaat SDM. Metode latihan atau training vestibule. Demonstrasi atau example. Metode pendidikan. Dua titik 26. Ya, berarti kan udah masuk ke teori
Nah, nah, sekarang landasan teorinya sudah. Baru kita lihat adalah bab 3. Bab 3, nah ya, cuman 2 saja ya. Jadi kajian pustaka, landasan teori. Nah, kalau dia apa? Jadi kita lihat di sini ya, bab 2 itu tinjauan pustaka. 2.1 kajian pustaka. 2.2 baru landasan teori. Nah, atau teori dasar ya. Nah, ini sudah kau jabarkan semua. Nah, bagus. Kalau dia ini ya udah bagus. Jadi sekarang kita kembali lagi ke tugas akhirmu ini. Nah, jadi perbaiki yang salah-salah bab 2-mu ini. Nah, lanjutkan ke bab 3 ya. Nanti sekaligus kirim lagi ke saya. Nah, ya, oke. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih.